Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Terima kasih, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 Hijriah. Di agenda pagi kita, Embun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu, pancarluaskan dari gelombang 102,3 FM Radio Rase. Insyaallah kita akan terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insya Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita panjatkan doa kita untuk orang-orang terdekat di dalam kehidupan kita, terlebih tentu saja kedua orang tua kita yang saat ini ada yang sedang terbaring sakit. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kelapangan dan keikhlasan di atas segala sakit yang derita, dan menjadikan sakit sebagai kifarat penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Saya doakan pula untuk guru-guru kita, orang-orang terbaik yang senantiasa memberikan ilmu di dalam kehidupan kita. Yang hari ini juga ada yang diuji dengan sakit, semoga disehatkan, disembuhkan. Kalau ada yang sedang menghadapi masalah atau ujian, semoga dibukakan jalan keluar terbaik dari setiap masalah, setiap ujian yang dihadapi. Akan selalu terbangun jiwa husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Betapa di balik setiap ujian, di balik setiap masalah yang dihadapi, sesungguhnya Allah SWT senantiasa akan menghadirkan nilai-nilai kebaikan dari apa yang tentu saja membawa perubahan di setiap langkah hidup dan kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Di kesempatan pagi hari ini insyaallah tema kita tebusan yang tak berarti, ya. Tebusan yang tak berarti. Kita akan tadabbur ayat di surah Yunus di ayat yang ke-54 dan ayat ke-55. Dua ayat di surah Yunus, surat yang ke-10 ya, pada ayat ke-54 dan ayat ke-55. Kita akan bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih wa asarrun nadamata lamma ra'aul adab wa qudiya bainahum bil qis wa hum la yudlamun. Dan kalau setiap orang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu, dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak dizalimi. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Satu ayat lagi nih ya. Huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Ya, kita barusan baca surah Yunus ya, di surah yang ke-10 di ayat ke-54, ayat 55 dan ayat ke-56 ya, 3 ayat ya. Terima kasih. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, maka tentu saja kita senantiasa akan dibimbing, kita senantiasa akan diarahkan oleh Allah SWT bagaimana kita senantiasa berpijak pada langkah hidup yang akan selalu memberikan kemuliaan dan keberkahan.
Bagaimana halnya 3 ayat yang kita baca di surah Yunus ayat 54, 55 dan 56 ini sesungguhnya merupakan bagian dari perkara yang di dalamnya syarat dengan pelajaran dan peringatan berharga. Bagaimana semua hal yang terkandung di dalam kehidupan ini memang senantiasa akan memberikan banyak pelajaran berharga di dalam kehidupan kita. Apa yang kemudian bisa menghadirkan kemuliaan, maka itulah yang sesungguhnya harus kita cari dan kita perjuangkan. Namun terkait dengan perkara-perkara yang tentu hanya akan menimbulkan kesengsaraan, kehinaan dan kebinasaan, maka tentu saja perkara itulah yang seharusnya kita tinggalkan, bahkan perkara yang seharusnya kita jauhi, agar hidup dan kehidupan kita tentu senantiasa berada di dalam garis kehidupan yang penuh dengan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan mengikuti petunjuk Al-Qur'an, hanya mengikuti apa yang Allah hadirkan lewat Al-Qur'an ini, tentu saja manusia akan menemukan harkat dan martabatnya. Bagaimana Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan tentu saja menjalankan apa yang difirmankan Allah kepadanya, yang kemudian disampaikan kepada umatnya. Apa yang tertera pada ayat demi ayat dalam Al-Quran memang sesungguhnya penuh dengan pembelajaran. Termasuk di dalamnya ada peringatan agar apa yang kita lewati dalam bentangan masa di kehidupan ini tidak berujung pada penyesalan, tidak berujung pada kesia-siaan. Tentu saja ini terkait dengan agenda-agenda hidup yang kita susun, dari agenda hidup yang kita buat. Jadi gambaran kehidupan yang memang senantiasa akan memberikan inspirasi berharga di dalam kehidupan kita. Bagaimana mengoptimalkan setiap langkah hidup dan kehidupan kita pada jalan kebenaran, pada jalan hidup yang membimbing dan membawa kita kepada cahaya yang terang benderang. Jangan sampai terjadi penyesalan, jangan sampai terjadi kesia-siaan di akhir perjalanan. Dan ini tentu saja biasanya terjadi di dalam kehidupan manusia. Manusia menyesali atas apa yang sudah dilakukan. Namun sebelum itu kadangkala datang peringatan, kadangkala datang sebuah seruan dianggap sepele. Bahkan mereka yang mengingatkan, mereka yang senantiasa menuntun kepada jalan kebenaran dianggap sebagai penghalang, dianggap sebagai perintang, bahkan dianggap sebagai kekuatan yang nanti akan bisa menghalang-halangi apa yang menjadi keinginan-keinginan mereka. Nah, inilah yang kemudian justru di penghujung kehidupan terjadi penyesalan. Namun perkara yang seperti itu tentu saja menjadi perkara yang sia-sia. Mengapa harus terjadi gitu kan? Andai saja tidak menyia-nyiakan waktu, mungkin tidak akan terjadi hal seperti ini. Ya begitulah manusia, begitu ya. Andaikan ketika dia berjalan di dalam kehidupan dan kemudian pada penghujungnya dia gagal, dia kandas, biasanya pertanyaan atau pernyataan seperti itulah yang muncul. Mengapa harus terjadi? Andai saja tidak menyia-nyiakan waktu, mungkin tidak akan terjadi hal seperti ini. Narasi sebuah episode kehidupan yang tentu saja akan selalu hadir dalam kehidupan kita, yang akan menghadirkan pemahaman yang seutuhnya bahwa setiap mereka yang berlaku zalim di muka bumi pada akhirnya akan terjadi penyesalan yang sangat mendalam di atas diri mereka. Bahkan mereka pun kalau bisa begitu ya ingin menebus dengan segala perkara yang ada di muka bumi. Andai itu bisa mereka lakukan. Namun tentu saja hal itu menjadi perkara yang tidak berguna, menjadi perkara yang sia-sia. Apapun yang mereka kerahkan, apapun yang mereka perjuangkan tentu menjadi kesia-siaan manakala hari kebangkitan itu sudah terjadi, manakala kematian itu sudah terjadi di dalam kehidupannya.
Segala perkara yang ada di muka bumi andai bisa jadikan sebagai tebusan, akan mereka jadikan itu sebagai tebusan. Namun sekali lagi penyesalan hanyalah tinggal penyesalan, karena ketika azab itu benar-benar terjadi dan mereka saksikan azab itu dengan mata kepala mereka sendiri, maka sungguh tidak berguna segala tebusan apapun yang akan diberikannya. Manakala pengadilan Allah Subhanahu wa taala sudah terjadi di hadapannya. Inilah yang digambarkan di ayat ke-54 di surah Yunus tadi. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih. Dan kalau setiap orang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Nah, ini yang kemudian memang harus disadari ya, bahwa ketika mereka berbuat kezaliman, langkah hidup hanya dipenuhi dengan dosa, kejahatan dan kemaksiatan. Tapi pada akhirnya mereka juga mengakui akan adanya pertanggungjawaban tersebut. Dan ketika mereka tidak bisa melakukan itu, dalam arti mereka tidak bisa menyelamatkan diri, maka tentu akan ada sesuatu yang akan mereka lakukan begitu ya. Walaupun tentu saja itu menjadi perkara yang tidak berguna. Kalau saja mereka memiliki apa yang ada di muka bumi ini, ya, tentu saja itu juga tidak akan bisa menembus dirinya dengan itu. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Perkasa, yang menentukan segala perkara. Bahkan kalaupun toh kemudian mereka menyembunyikan hal itu terkait dengan azab yang diterima, ya kan? Wasarun nadamata lamma ra'aul azab. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Maka tentu saja apa yang terjadi pada diri mereka menjadi sesuatu yang tidak berguna lagi kalaupun toh mereka menyesali. Waqudiya bainahum bil qist, kan, wa hum la yudlamun. Dan mereka mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang menjadi putusan di dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah bagian dari sebuah pembelajaran, bahkan bagian dari sebuah peringatan. Apa yang tatkala harus mereka jalani, apa yang harus mereka lewati, ya kan? Sehingga apa yang kemudian terjadi pada sidang pengadilan Allah adalah sidang pengadilan yang maha adil. Tidak ada seorang pun yang akan dirugikan, tidak ada seorang pun yang akan dizalimi. Berbeda tentu dengan pengadilan dunia yang terkadang bisa diputarbalikkan, itu kan fakta-faktanya. Beda dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Pengadilan Allah adalah pengadilan yang maha adil. Tidak ada seorang pun yang dianiaya. Semua berjalan sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Bahkan pendengar kasih, cermin keadilan Allah Subhanahu wa taala terbuka secara nyata bahwa semua kebaikan akan mendapatkan pahala, mendapatkan balasan, apresiasi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan balasan atau apresiasi yang justru berlipat ganda. Sementara mereka yang berbuat dosa, mereka yang berlaku aniaya, maka Allah akan membalas setiap perbuatan mereka sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Nah, inilah bagian dari pembelajaran yang seharusnya makin menguatkan langkah kita untuk tidak pernah jauh dengan Al-Quran, untuk senantiasa hidup dalam mawas diri, untuk senantiasa terus dan berada pada lingkaran kehidupan yang penuh dengan upaya ke arah perbaikan. Sehingga ketika ada kekurangan, dia segera menambal kekurangan itu dengan kebaikan-kebaikan, mengikuti keburukan dengan kebaikan-kebaikan yang pada akhirnya tentu saja akan makin membersihkan dirinya, membersihkan jiwanya, yang tatkala ia kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ia akan mendapatkan keselamatan dan kemaslahatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Apa yang kita lewati di dalam bentangan kehidupan ini memang acap kali memunculkan kondisi-kondisi yang
berseberangan. Kadangkala menghadapi mereka yang angkuh, sombong dengan hartanya, dengan pangkat jabatannya dan popularitasnya. Seakan-akan mereka merasa tidak akan berhadapan dengan tanggung jawab. Seakan mereka bisa menebus apapun yang nanti akan terjadi dalam kehidupan mereka kalau mereka bertopang kepada materi, bertopang kepada harta yang dimilikinya. Padahal harta itu hanyalah sekadar titipan, hanyalah sekadar amanah si Allah. Yang tatkala sudah diambil maka dia tidak akan berdaya apapun. Maka ini yang sesungguhnya juga harus selalu menjadi bahan perenungan bagi kita, menjadi bahan koreksi, bahan muhasabah. Jangan sampai kita dinabobokan dengan urusan harta. Jangan sampai kita dilenakan dengan urusan pangkat dan jabatan. Kata orang Sunda jadi tanggelan gitu kan. Seolah-olah hartanya itu akan menyelamatkan dirinya. Seolah-olah pangkat dan jabatan serta pengaruhnya itu akan menjadikan dirinya terbebas dari segala akibat-akibat buruk yang sudah mereka lakukan. Padahal hidup ini pada prinsipnya adalah sebuah medan perjuangan yang di dalamnya tentu nanti akan diminta pertanggungjawaban terkait dengan apa yang sudah dilakukan. Sehingga manakala manusia lupa dengan hal itu, seolah-olah dia tidak akan berhadapan dengan tanggung jawab, maka betapa ruginya kondisi seperti itu, karena pada akhirnya tentu mereka akan berhadapan dengan pertanggungjawaban insyaallah subhanahu wa ta'ala. Suka atau tidak, senang ataukah tidak, maka pertanggungjawaban itu akan menentukan perjalanannya dan ujungnya tentu saja akan dirasakan terkait dengan apa yang sudah dilakukan. Kebaikan berbalas dengan kebaikan, bahkan dilipat gandakan. Adapun keburukan tentu saja dibalas setimpal dengan apa yang dilakukan atau dikerjakannya. Allah Maha Kuasa atas segala perkara. Allah pemilik langit dan bumi, dan janji Allah itu adalah benar. Namun sayang kebanyakan manusia tidak mengetahui atau memang pura-pura tidak ingin tahu, sehingga akhirnya tertutup mata hatinya untuk menerima kebenaran. Wa na'udzubillah min dzalik. Tentu saja kita berlindung diri kepada Allah dari sifat-sifat yang semikian. Dengan di ayat ke-55 pada surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala firmankan, ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Ketahuilah sungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ala inna wa'dallahi haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Bukankah janji Allah itu benar, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Yang rasa di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaannya dalam menerapkan aturan-aturannya, dalam menerapkan hukum-hukumnya yang tentu saja tidak akan bisa dirintangi, tidak akan bisa dihalang-halangi oleh siapapun dan dengan kekuatan apapun. Tidak akan ada yang dapat menebus dengan segala macam tebusan, karena tadi langit dan bumi adalah milik Allah. Maka segala perkara tentu akan kembali kepada Allah. Kalau ketika di dunia, ketika hidup, dia dengan jumawa mengatakan bisa menebus apa yang menjadi keinginan-keinginannya dengan materinya, dengan uangnya, dengan bendanya. Maka tentu saja nanti tatkala hadir pengadilan insyaallah subhanahu wa ta'ala, hal itu tidak akan mungkin bisa dilakukannya. Karena kalaupun toh kemudian dia berkata dengan penuh kesombongan, dia bisa menembus apapun yang ada dalam kehidupannya, maka tentu harus diyakini bahwa hal terkait dengan materi dari harta kekayaan yang berlimpah dalam kehidupannya, termasuk pangkat, jabatan, dan popularitasnya, ini semua berasal dari Allah. Maka tidak ada sesuatu pun yang bisa ditebus dengan segala macam cara tebusan, karena langit dan bumi dan segala isinya adalah milik Allah. Allah minta perhatian kepada semua manusia agar tidak melalaikan ketentuannya. Nah, pendengar, inilah bagian dari bahan perenungan bagaimana kita senantiasa diingatkan kembali terkait dengan fenomena alam. Terjadinya peristiwa dalam kehidupan yang tentu saja bukan sekadar fenomena alam biasa, tapi ada bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Hanya mereka yang kemudian mau menghadirkan setiap perkara itu sebagai pelajaran, sebagai peringatan, maka tentu mereka tidak akan salah arah dan langkah. Bahkan ketika mereka melakukan keburukan, mereka segera ingat akan keburukannya itu dan memperbaiki dirinya
untuk menyelamatkan dirinya dari segala bentuk siksa atau azab. Dengar apa yang tertera pada ayat ke-55 di surah Yunus ini sesungguhnya juga makin menguatkan kita untuk memperkokoh, mempertajam nilai-nilai tauhid di dalam kehidupan kita. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ketahuilah sungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi apa sih yang kita sombongkan? Kita punya harta juga bukan milik kita. Kita punya kedudukan juga kalau bukan Allah yang memberikan kekuatan dan Allah yang menghendaki, ya kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan ini semua. Jadi kalau ada manusia yang sombong, manusia yang arogan dengan hartanya, dengan ilmunya, ya kan, bahkan dengan pangkat dan jabatannya, sehingga kemudian setiap sikap tingkah lakunya tidak menggambarkan sikap tawadu, malah makin menyombongkan diri, bahkan kemudian terus merendahkan orang-orang yang ada di dalam kehidupannya. Ya tentu saja ini semua adalah bagian dari karakter yang buruk, ya, yang pada gilirannya hanya akan menjadi celah kehinaan di dalam kehidupan. Jadi sekali lagi, kalaupun toh mereka bisa memiliki kekuatan untuk menebus segala hal yang ada dari apa yang terjadi dalam kehidupannya di dunia, nah, ini semua tentu saja tidaklah hadir begitu ya kalau bukan Allah yang menghadirkan terkait dengan apa yang bisa mereka jadikan sebagai penguatan di dalam dirinya, kalau kata orang Sunda tadi tanggelan ya. Maka ketika nanti hari perhitungan terjadi, kalaupun toh mereka berprinsip berpikir bahwa mereka bisa menebus dengan apa yang mereka miliki, ya tentu saja ini perilaku yang bodoh, ya perilaku yang dungu. Ya, sebab segala perkara itu kembali kepada Allah, dan Allah pemilik segala perkara dari apa yang selama ini senantiasa mereka lupakan, senantiasa pura-pura mereka tidak tahu, ya kan? Ala inna wa'dallahi haq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Bukankah janji Allah itu benar? Artinya ini sebuah pertanyaan yang memang harus dijadikan sebagai tolak ukur dalam kehidupan kita, bahwasanya Allah SWT ini tidak pernah mungkir dari janjinya. Allah SWT akan memperlihatkan bukti-bukti kebenaran firman. Namun sayang kebanyakan manusia itu tidak mengetahui, dalam makna karena sudah tertutup mata hatinya untuk menerima kebenaran, sehingga kebenaran apapun yang hadir dalam kehidupannya, ya cenderung dia tidak mau menerima. Padahal segala perkara itu mau tidak mau ya tentu saja kembali kepada Allah yang menghidupkan, yang mematikan, dan kepadanya kita semua akan dikembalikan. Ini penguatannya ada di ayat ke-56 di surah Yunus. Wa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Dengar 3 ayat dari apa yang Allah firmankan di surah Yunus, sekali lagi menjadi prinsip mendasar di dalam kehidupan kita, bagaimana Al-Quran merupakan kalamullah yang sejatinya tidak hanya kita baca, tidak hanya sekedar kita dengar begitu ya, tapi bagaimana kita hadirkan menjadi inspirasi berharga dalam kehidupan kita, yang kemudian bisa mengubah karakter hidup dan kehidupan kita pada jak langkah kehidupan yang makin baik dari waktu ke waktu. Sebab kalau hanya urusannya membaca, banyak orang baca Al-Quran. Kalau hanya urusannya mendengarkan atau memperdengarkan, banyak yang perdengarkan atau mendengarkan. Tapi apakah dari apa yang dibaca, apa yang didengar itu makin memantapkan langkahnya? Tentu saja kembali kepada keimanannya ya. Karena itu apa yang dibaca, apa yang didengar harus kemudian ditindaklanjuti dengan semangat untuk mengamalkannya di dalam kehidupan. Sebab Al-Quran adalah petunjuk jalan hidup yang sesungguhnya, yang senantiasa membimbing bahkan mengarahkan manusia pada pencapaian derajat yang mulia dan penuh dengan kebahagiaan yang hakiki. Maka mengapa manusia yang kehidupannya itu diatur oleh aturan-aturan Allah, hidup dan matinya dihidupkan dan dimatikan Allah, justru masih pongah, masih arogan gitu kan?
Apalagi sampai kemudian pada ujungnya dia menjadi celaka, hina dan binasa dikarenakan tidak pandai memaknai apa yang ada di dalam kehidupan alam raya ini. Maka inilah ayat yang harusnya makin menggugah kita untuk mampu mengoptimalkan pendengaran, penglihatan hati agar tetap terpati dalam jiwa taqarrub yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita telusuri ayat demi ayat ini dan kemudian kita maknai apa yang ada di dalam ayat ini, maka semakin terasa di dalam kehidupan kita ini bahwa apapun yang kita jalani, apapun yang kita lewati memang tidak lepas dari pengawasan Allah. Apa sih yang bisa lepas dari pengawasan? Tidak ada, begitu kan. Sehingga ini yang harus menjadi bahan pembelajaran di dalam kehidupan kita untuk mawas diri dalam menjalani hidup. Karena apapun yang kita lakukan sir wa alaniyah, tersembunyi apalagi yang terang-terangan, ya tentu saja Allah mencatatkannya, Allah Maha mengetahuinya. Sehingga ini yang nanti akan menjadi batas ya terkait dengan perhitungan-perhitungan yang akan terjadi tatkala kita nanti datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah zalim kepada hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya akan melakukan proses sesuai dengan apa yang sudah dilakukan dalam kehidupan kita. Bahkan nilai keadilannya sungguh sangat luar biasa, gitu kan. Tatkala kita melakukan kebaikan, maka Allah balas kebaikan kita dengan berlipat ganda. Namun tatkala kita melakukan keburukan, Allah hanya balas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Namun tentu jangan terfikir dan jangan dipikirkan dalam diri kita untuk berlaku dosa, apalagi kemudian berlaku aniaya. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, tentu kita tidak akan mungkin tahan menghadapi azab atau siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berarti menggugah kembali kesadaran dalam diri kita untuk hanya hidup di dalam ketaatan, untuk hanya hidup di dalam ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengar sih luar biasa ya, 3 ayat di surah Yunus ayat 54 hingga ayat 56 ini. Makin menyadarkan kita tentang kelemahan diri kita. Di balik setiap sifat atau karakter kita yang kadang-kala munculkan sifat-sifat yang bertolak belakang dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Seharusnya kita rendah hati malah jumawa. Seharusnya kita ini makin mendekatkan diri kepada Allah malah makin menjauhkan diri kita dari Allah. Yang seharusnya kita meninggalkan kesombongan malah justru muncul kesombongan dalam diri kita. Karena apa? Karena apa yang kita miliki. Seakan-akan itu semua abadi dalam kehidupan. Padahal tidak ada suatu perkara dalam kehidupan dunia ini yang abadi. Semua hanyalah titipan, semuanya lah amanah. Pada akhirnya akan kembali dan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha mengatur segala perkara di dalam kehidupan. Wa ilaihi turja'un, betul kan? Dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi ketika kematian terjadi, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolak. Ya, sebagaimana ketika saatnya belum tiba, tidak ada seorang pun yang ingin disegerakan. Semua sudah ada di dalam ketetapannya. Semua sudah ada di dalam aturan-aturannya. Jalan kehidupan kita yang harus kita tempuh sesungguhnya adalah jalan hidup yang bisa membawa kita kepada ketenangan dan kenyamanan dalam kehidupan kita dengan selalu berada dalam ketaatan. Sebab ketaatan inilah yang sejatinya tentu akan menentukan batin kita. Allah tidak butuh kok dengan ibadah kita. Allah tidak butuh dengan pengabdian kita. Allah tidak merasa untung dan diuntungkan manakala kita beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah juga tidak pernah merasa rugi dan dirugikan manakala kita berpaling darinya. Karena sesungguhnya keuntungan kerugiannya kembali kepada diri kita. Oleh karena itu kalau kemudian kita kembali kepada perkara tersebut, betapa ruginya hidup kita kalau tidak dalam ketaatan, ya kan? Karena ternyata ketika kita berpaling dari aturan-aturan Allah, berarti kita menyiapkan kehinaan dan kebinasaan di dalam kehidupan kita. Padahal kalau kita perhatikan gambaran-gambaran yang ada dalam Al-Quran sesungguhnya menjadi sebuah pelajaran berharga, bahkan peringatan. Ada kalanya ini semua ya justru memang terlupakan di dalam kehidupan kita karena unsur hawa nafsu kita. Betapa bahagianya, betapa mulianya kita ketika kita mengikuti aturan-aturan Allah sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran. Mengindahkan apa yang dicontohkan di dalam kehidupan Rasulullah SAW sebagai panutan terbaik, sebagai manusia pilihan sepanjang zaman.
Maka bila kita belum juga mampu, belum juga sanggup untuk bisa hidup dalam ketaatan, betapa ruginya hidup kita ini. Nah, ini semua tentu saja karena dorongan. Dorongan apa ya? Dorongan hawa nafsu ya, dan godaan setan. Maka terapinya tentu saja adalah dengan senantiasa menghadirkan setiap langkah hidup dan kehidupan kita pada nilai-nilai kebaikan. Kemudian ada semangat untuk mengoreksi segala kekurangan, kelemahan diri kita, bahkan dosa-dosa kita. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana semangat kita untuk terus menggali apa yang tertera dalam Al-Quran, sehingga nilai-nilai kandungan Al-Quran itu betul-betul terpati dalam kehidupan. Nah, ini yang nanti akan memantapkan langkah sehingga mereka berada di dalam garis kemuliaan. Terima kasih. Mudah-mudahan 3 ayat dari surah Yunus di ayat ke-54 hingga ayat 56 ini makin mencerahkan kita, makin memberikan kepada kita penguatan untuk tidak pernah jauh dari aturan-aturan Allah SWT. Sebab ketika kita jauh dari aturan Allah, maka berarti kita telah menempatkan diri kita pada tepian jurang kehinaan dan kebinasaan. Namun semakin kita dekat dengan aturan Allah, maka semakin dekat pula harapan-harapan kita untuk mendapatkan pertolongan Allah, dan tentu makin dekat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita sesungguhnya melakukan koreksi dan evaluasi ya atas apa yang sudah kita lakukan. Sebab setiap perbuatan itu ya pada akhirnya akan kembali kepada dirinya, terkait dengan pertanggungjawaban. Ya, kalau di dunia ada istilah laporan pertanggungjawaban terkait dengan kinerja kita, maka jangan pula dilupakan di akhirat nanti juga sama saja, bahwa seluruh amal perbuatan kita juga nanti akan diperhitungkan, gitu kan. Baik tidaknya ya tentu kembali kepada apa yang kita lakukan. Kalau kita betul-betul optimal di dalam beribadah kepada Allah, menjalankan setiap ketentuan-ketentuan dari apa yang menjadi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dan kita taati dengan penuh kesungguhan, dengan jiwa yang utuh hanya mengabdi kepada Allah, maka itulah awal bagi hadirnya keberkahan di dalam kehidupan kita. Sebaliknya bagi mereka yang menentang, bagi mereka yang berpaling begitu ya, walaupun mereka dengan pongah, dengan arogansinya menyatakan bisa menebus segala hal yang ada dari apa yang pernah terjadi dalam hidupannya, maka semua itu hanyalah ucapannya saja. Karena kenyataannya dia tidak mungkin bisa menebus dengan tebusan apapun yang ada di langit dan di bumi. Kenapa? Karena langit dan bumi juga milik Allah Subhanahu wa taala. Semua berada di dalam aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika demikian halnya, tentu saja tidak ada hal yang paling indah dalam kehidupan kita, melainkan senantiasa kita tunduk patuh kepada Allah dan mengikuti setiap apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya segala perkara itu akan kembali kepada Allah, sebagaimana kita juga nanti akan kembali dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar AC, kita sudah berada di penghujung acara kita Ambon Pagi. Semoga apa yang dipapar di kesempatan pagi hari ini menjadi ilmu, menjadi pencerahan di dalam kehidupan kita, dan kita senantiasa terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melewati Al-Qur'an ini untuk senantiasa menghadirkan setiap langkah hidup dan kehidupan kita syarat dengan investasi ibadah dan karya amal saleh. Demikian apa yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.